Hari ini saya mau jalan-jalan dikit sambil olahraga dikit lah. Saya sendirian. Ini mau ke Kerawak lagi. Ya emang itu spot paling dekat sama rumah. Sendirian aja ini. Ngomong-ngomong soal sendirian, pernah nggak sih kalian kepikiran buat solo hiking, mendaki sendirian? Ya memang kata sebagian orang solo hiking nggak recommended banget sih. Soalnya pendakian itu kan olahraga dengan resiko tinggi. Nggak semua orang berani, atau bahkan hanya untuk kepikiran saja sudah nggak mau. Tapi ada kalanya saat kita ada temen, tahu temen lagi berhalangan dan kita pengen naik gunung. Nah, sebenarnya bisa saja solo hiking dilakukan dengan catatan semua persiapan sudah dilakukan ya. Nah, persiapannya apa saja? Yang pasti dan yang paling dasar itu adalah latihan fisik. Soalnya gini, di saat kita mendaki sendirian, yang pasti kalau ada apa-apa umpama cedera, lalu capek atau masalah teknis hubungan sama tubuh, pasti kita sendiri kan yang mengatasinya. Siapa lagi ya, memang ada pendaki lain, tapi kan sebisa mungkin untuk diminimalisir. Agak ngos-ngosan di sana tadi, jalannya agak nanjak. Bisa diminimalisir kan cedera tubuh itu. Lalu sekarang ya itu saya rasa memang dasar semua pendaki lah. Nah, selanjutnya persiapan yang pasti itu peralatan. Nah, sebagian orang ini ada yang bilang, wah pendaki sekarang cuma mengandalkan peralatannya bagus tapi nggak ada pengetahuan. Nah, inilah yang jadi masalah juga. Memang peralatan memang penting. Pastikan kalian bahwa peralatan yang memang dibutuhkan dan memang itu proper. Jangan sepelekan, wah ini gunung nggak dingin ini, nggak bawa sleeping bag, nggak bawa jaket. Wah ini musim kemarau, nggak bawa jas hujan. Wah ini warungnya banyak di Lawu umpama, nggak bawa kompor, nggak bawa logistik. Nah itu jangan itu. Peralatan, logistik, perlengkapan itu mutlak wajib. Terserah mau yang murah atau yang mahal, saya rasa sama saja. Nah, selanjutnya untuk mengimbangi peralatan itu tadi kan pasti kita butuh pengetahuan. Pastikan kalian sudah terbiasa pakai peralatan itu ya. Cara menangani kalau seumpama ada trouble di kompor, di tenda. Ya, gimana lah caranya biar masalah itu selesai dengan efisien. Soalnya kalau di gunung kan nggak ada siapa-siapa juga. Nah, selanjutnya itu yang paling penting juga saya rasa analisis lapangan ya. Analisis lapangan ini kan bisa kalian lakukan. Sekarang kan udah banyak YouTube, website, blog, udah banyak. Kalian riset di situ. Pasti banyak ini tracknya seperti apa, estimasi waktunya sekian, budgetnya sekian. Nah, dari situ kalian bisa simpulkan, oh ini saya harus bagaimana,
harus begini. Nah, memang tidak semua gunung diperbolehkan solo hiking ya. Saya contohkan itu seperti Semeru itu tidak boleh. Ya memang Semeru itu bukan main-main. Memang itu gunung itu bener-bener ketat itu. Nah kan sering kita jumpai juga pendaki yang cedera, pendaki yang mohon maaf sampai meninggal, ada yang tersesat juga. Nah ini kan pasti yang ditakutkan sama pendaki solo hiking ya. Ya sebenarnya seperti itu bisa dicegah sebenarnya. Jangan lupa dengarkan arahan dari base camp, ngobrol-ngobrol sama pendaki lain. Syukur-syukur kalian bisa gabung, hitung-hitung nambah temen juga kan. Nah solusi lain kalau memang kalian nggak berani, kan sekarang banyak tuh yang namanya apa, open trip, banyak juga kan, mulai harga yang murah sampai yang private trip yang mahal gitu. Ya kalian bisa lah pakai itu. Sebenarnya solo hiking ini saya tidak rekomendasi buat kalian yang pertama kali mendaki ya. Memang kalian harus punya jam terbang juga ya, minimal 3-4 kali mendaki sama temen. Satu kali cobalah ke gunung yang jangan terlalu sulit ya, penanggungan atau perahu itu juga bisa, atau ke Gunung Andong. Jangan lupa buat ngobrol-ngobrol sama pendaki lain, sama warga sekitar. Ikuti arahan dari base camp, bawa peralatan yang lengkap. Ya gimana ya, kalau saya sih solo hiking itu saya anggap buat me time ya, selain memang teman-teman lagi gak bisa juga. Terkadang yang saya takutkan ya, memang saya masih takut, kadang saya masih takut waktu solo hiking, nggak saya pungkiri. Yang saya takutkan dari solo hiking itu yang jelas pertama itu kemalaman di trek. Nah jadi ini biasanya ini juga berhubungan dengan manajemen waktu juga. Kalau saya lagi solo hiking, saya usahakan buat naik itu sepagi mungkin, udah sampai batas hutan. Batas hutan sampai mana tadi? Oh ya, manajemen waktu. Yang saya paling takutkan waktu solo hiking itu sebenarnya kemalaman di jalan. Ya saya paling takut kalau kemalaman di jalan kan, pertama kalau ya karena kan saya memang sendirian waktu jalannya, kan nggak tahu juga di belakang masih ada orang atau enggak ya. Nah terus yang saya takutkan kalau malam hari itu pasti dingin. Saya nggak kuat dingin. Oh ya, ini jadi apa ya, harus kalian ketahui ya, batas diri kalian, kelemahan diri kalian itu apa. Dingin kah, hujan kah, atau lapar kah. Nah ini harus kalian ketahui dulu sebelum melakukan solo hiking. Nah peralatan apa saja yang harus dibawa? Ya tentu semua peralatan yang biasa, peralatan yang biasa dibawa oleh tim, dibagi tim,
kayak tenda, kompor, nesting, otomatis harus kalian bawa sendiri. Harus. Ya mungkin kalau nesting nggak harus lah dibawa, kan itu 3 tumpuk kan, nggak harus dibawa semua lah. Soalnya kalian kan cuma sendiri, jadi sesuaikan kebutuhan juga. Nah, tenda ini yang menjadi masalah besar. Tenda kalian kalau pakai yang tenda konvensional ya, itu akan sangat berat, terutama yang masih pakai frame fiber, itu pasti sangat memberatkan. Nah, inilah fungsinya membawa peralatan yang efisien dengan tidak mengurangi kenyamanan. Istirahat dulu ya sini. Jangan takut lah, sekarang itu solo hiking, gunung nggak pernah sepi kok. Di base camp juga kalian kalau mau cari barengan juga bisa banget. Banyak juga kok orang-orang yang datang itu belum ada barengan juga banyak. Jadi mereka jalan bareng dari base camp, pulang juga bareng. Oh iya, ini pesan saya ya, jangan pernah lari-lari di gunung. Mendaki itu bukan asal cepat, tapi gimana kita menikmati. Apalagi ya tentang solo hiking, saya rasa cukup itu deh. Kalau memang masih kurang, kritik, saran, tulis aja di kolom komentar.